Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi sistem persamaan linear dua variabel. Perkenalkan, nama kakak Putri Anggraini. Kalian bisa panggil Kak Putri. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang materi persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Sebelumnya nih kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak apa itu SPLDV? Nah, ya betul sekali. SPLDV itu masih materi lanjutan dari persamaan linear satu variabel atau ini pengertiannya yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV merupakan lanjutan materi yang sudah adik-adik pelajari di kelas 7 dan 8 sebelumnya, yaitu materi persamaan linear satu variabel. Bedanya apa sih Kak kalau SPLSP sama SPLDV? Nah, di kata-katanya tuh nggak terlalu beda jauh kan ya, antara S dan D gitu. Nah, kalau SPLSP itu permasalahannya terdiri dari satu variabel gitu. Nah, kalau SPLDV itu berarti terdiri dari dua variabel. Contohnya gini deh. Misalkan teman-teman kalau satu variabel ya, kalau misalkan teman-teman itu beli 5 buku harganya 5.000. Nah, berarti harga satu bukunya berapa? Itu yang disebut dengan SPLSP atau satu variabel. Nah, gitu pun kalau SPLDV. Contoh misalkan teman-teman misalkan Budi beli 6 buku sama 2 pensil, harganya 10.000. Nah, berarti berapa harga buku dan harga pensil yang dibeli Budi masing-masing gitu. Itu untuk SPLDV. Oke, kita lanjut ke materi bentuk umumnya. Nah, ini tadi udah kakak contohin di sebelumnya. Contoh ini kalau misalkan kita punya persamaan satu, ada PX ditambah QY sama dengan R. Lalu ada persamaan 2, VX ditambah WY sama dengan Z. Maka keterangan yang diperoleh itu X dan Y di persamaan 1 dan 2 itu merupakan variabel dengan pangkat 1. Kayak tadi contohnya, Budi beli 6 buku dan 2 pensil. Nah, buku dan pensil ini berperan sebagai variabelnya. Selanjutnya ada P, Q, V dan W itu merupakan koefisien. Koefisien di sini apa Kak? Itu banyaknya. Kayak tadi tuh 6 buku sama 2 pensil. Nah, jumlah buku dan jumlah pensil merupakan koefisien gitu. Selanjutnya R dan Z merupakan konstanta. Konstanta itu total keseluruhannya. Kayak tadi tuh 6 buku dan 2 pensil seharga 10.000. Nah, 10.000 di sini sebagai konstanta. Lalu nanti hasilnya apa berarti Kak yang ditanyakan, contoh misalkan gitu. Nah, berarti nanti penyelesaiannya merupakan nilai dari variabel X dan Y. Nah, nanti teman-teman dari permasalahan SPLDV itu diperoleh berapa harga satu buku dan berapa harga satu pensil. Sampai sini bisa dimengerti? Alhamdulillah ya kalau misalkan bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke metode penyelesaian SPLDV. Nah, ternyata metode penyelesaian SPLDV itu ada 4. Yang pertama ada metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan juga yang terakhir metode gabungan. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, untuk metode grafik, ini merupakan metode yang dimana kita menggambar grafik dari dua buah persamaan yang telah diperoleh. Nah, cara paling mudah itu yaitu dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, oke, kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini ada persamaan 1 yaitu negatif X ditambah Y sama dengan 70. Nah, di sini kan tadi harus cari dulu titik potongnya ya, titik potong X dan Y. Sekarang kita cari titik potongnya dulu. Ketika X-nya sama dengan 0,
maka y-nya akan sama dengan 70, sehingga diperoleh titik x, y-nya adalah 0,70. Selanjutnya, ketika y sama dengan 0, maka nilai x sama dengan negatif 70, sehingga diperoleh titik x, y-nya sama dengan negatif 70,0. Lalu persamaan keduanya ada 2x min y sama dengan 30. Ketika x-nya 0, maka y-nya sama dengan negatif 30, sehingga diperoleh titik x, y-nya sama dengan 0, negatif 30. Nah, ketika y-nya 0, maka x-nya sama dengan 15. Oleh karena itu titiknya jadi 15,0. Nah, teman-teman bisa lihat gambar grafiknya yang persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, selanjutnya gambar grafik persamaan 1 dan 2 itu teman-teman gabungin. Nah, udah teman-teman gabungin, teman-teman lihat deh titik potongnya ada di mana. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat titik potongnya itu ada di sekitar berapa tuh kira-kira? Ada di angka kurang dari 100 ya, kurang dari 100 dan lebih dari 150. Supaya nggak salah lihat, kita cek pakai metode berikutnya. Oke. Metode yang kedua ada metode eliminasi. Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, metode eliminasi merupakan metode kedua. Metode ini bertujuan untuk mengeliminasi salah satu variabel. Oke, kita lanjut lagi di metode eliminasi. Metode eliminasi ini merupakan metode kedua dari penyelesaian SPLDV. Metode ini bertujuan untuk mengeliminasi salah satu variabel untuk mengetahui nilai variabel yang lainnya. Contohnya, kita cek di slide berikutnya. Nah, persamaannya masih sama yang tadi, persamaan 1 negatif x ditambah y sama dengan 70. Lalu ada persamaan 2, 2x min y sama dengan 30. Nah, kan tadi eliminasi ya. Oleh karena itu kita harus menghilangkan salah satu variabelnya. Caranya nih, contoh misalkan untuk mencari nilai x samakan koefisien y. Nah, karena tadi negatif x ditambah y sama dengan 70, lalu ada 2x dikurangi y sama dengan 30. Koefisien dari y, dari persamaan y persamaan 1 dan y persamaan 2 itu udah sama, maka bisa langsung dioperasikan. Contoh, kita lihat lagi di bagian bawahnya. Negatif x ditambah y sama dengan 70 ditambah dengan 2x dikurangi y sama dengan 30, maka menghasilkan nilai x sama dengan 100. Selanjutnya, untuk mencari nilai y, samakan koefisien x-nya. Nah, karena tadi persamaan 2, nilai koefisien x itu sama dengan 2, maka di persamaan 1 pun harus dibuat menjadi 2 koefisiennya. Nah, oleh karena itu persamaan 1 dikalikan dengan 2 setiap ruasnya, baik ruas kanan maupun ruas kiri. Oleh karena itu didapati bahwa negatif 2x ditambah 2y sama dengan 140 dijumlahkan dengan 2x dikurangi y sama dengan 30. Diperoleh nilai y-nya sama dengan 170. Nah, berarti titik potong yang tadi di persamaan di metode grafik, itu nilai x-nya sama dengan 100 dan nilainya sama dengan 170. Gimana teman-teman? Mudah kan? Oke, lanjut kita ke metode yang ketiga. Ini metode substitusi. Nah, metode substitusi ini bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan dari persamaan lainnya. Gimana? Bingung nggak? Kalau bingung, yuk kita pelajari lagi soalnya. Oke. Nah, tadi masih dengan persamaan yang sama. Ada negatif x plus y sama dengan 70. Lalu ada 2x min y sama dengan 30. Nah, karena tadi itu substitusi, memasukkan kan substitusi itu. Nah, untuk mencari nilai x, maka cari dulu nilai y-nya gitu. Jadi, teman-teman harus cari dulu nilai salah satunya. Contoh nih, dari persamaan 1 kan tadi nilai negatif x ditambah y
sama dengan 70. Maka didapati Y itu sama dengan 70 ditambah X. Nah, nilai Y ini disubstitusikan atau dimasukin ke persamaan yang kedua. Nah, oleh karena itu didapati kan 2X min Y sama dengan 30. Itu kan persamaan duanya ya. Nah, terus Y-nya ini, Y di 2X min Y ini diganti jadi 70 tambah X. Jadi 2X min 70 tambah X sama dengan 30. Selanjutnya 2X min 70 min X itu sama dengan 30, diperoleh X dikurangi 70 sama dengan 30. Maka nilai X-nya sama dengan 100. Nah, ketika nilai X-nya udah dapet sama dengan 100, nilai X ini dimasukin ke persamaan yang tadi tuh, yang Y sama dengan 70 tambah X. Maka teman-teman bisa lihat di sebelah kanannya, Y sama dengan 70 tambah X, maka Y sama dengan 70 ditambah 100. Maka hasilnya Y sama dengan 170. Sama kan jawabannya? Jadi teman-teman kalau udah tahu caranya, baik dari metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, kalau persamaannya sama, insya Allah nanti jawabannya pun sama, meskipun teman-teman pakai cara yang berbeda gitu. Jawabannya insya Allah benar. Oke, next ada metode gabungan. Nah, metode gabungan ini merupakan metode gabungan dari metode eliminasi dan juga substitusi. Jadi caranya sebenarnya nggak beda jauh sama di pembahasan sebelumnya tuh, yang metode eliminasi dan substitusi. Cara penggunaannya, kalian bisa pakai metode eliminasi dulu baru substitusi. Nah, biar kalian gak pusing, nih contoh soalnya masih dengan persamaan yang sama. Kan tadi kata kakak eliminasi dulu baru substitusi kan ya. Balik lagi ke video ke menit-menit sebelumnya yang materi eliminasi. Di sini kita eliminasi dulu nilai Y-nya nih. Nilai Y-nya dieliminasi, dapat tuh X sama dengan 100. Nah, ketika udah dapat nilai X sama dengan 100, teman-teman bebas mau masukin ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Gitu. Nah, kalau di contoh ini kakak masukin ke persamaan 1. Tadi kan persamaan 1 ini negatif X ditambah Y sama dengan 70. Diketahui nilai X sama dengan 100, maka negatif 100 ditambah Y sama dengan 70. Diperoleh Y-nya itu sama dengan 70. Negatif 100-nya pindah, jadi ditambah 100, maka Y-nya sama dengan 170. Hasilnya tetap sama kan? X-nya 100, Y-nya 170. Jadi metode gabungan kalau menurut kakak lebih gampang ya kalau misalkan teman-teman udah paham konsep dari metode eliminasi dan substitusi, karena nggak perlu ngerjain 2 kali gitu. Teman-teman nanti cukup eliminasi satu variabel, nanti disubstitusi deh gitu. Itu untuk metode gabungan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman adik-adik yang udah nonton videonya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.